فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si bapak itu juga pernah jadi anak. Nanti ditanya, bagaimana tentang kamu sama orang tuamu? Yang ditanya bapak dulu. Jadi satu orang itu punya dua status. Status dia jadi anak, status dia menjadi bapak. Yang ditanya dulu saat dia menjadi bapak, gimana kamu sama anakmu? Kamu apain? Dididik atau tidak? Diberi nafkah atau tidak? Dijaga atau tidak? Selesai urusannya dia menjadi bapak sudah ditanya, baru ditanya tentang bagaimana kamu kepada orang tuamu, status dia sebagai anak. Ya, begitu juga dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik." Didiklah anakmu karena kamu akan ditanya tentang anakmu tersebut. Madza addabtahu? Apa yang kamu didikkan kepada anakmu? Wa madza 'allamtahu? Apa yang kamu ajarkan kepada anakmu? Wa innahu mas'ulun an birrika. Karena sungguh kamu akan ditanya tentang perbuatan baikmu kepada anakmu. Wa tawaiyatihi laka, dan kebaikan-kebaikan anakmu kepadamu. Kamu yang akan ditanya duluan. Ya, orang tua yang akan ditanya. Anak kurang ajar sama orang tuanya, itu hasil siapa? Hasil didik orang tuanya. Anak di rumah tidak benar, di luar tidak benar, hasil didik siapa? Orang tuanya. Anak itu akan berjalan sebagaimana orang tuanya mendidik saat masih kecil. Tapi kalau sudah di luar, sudah besar, bisa jadi dia dirubah sama kawan-kawannya. Makanya salah satu tugas orang tua juga nanti mungkin akan kita bahas, untuk melihat dengan siapa anaknya berkawan. Karena itu bisa mempengaruhi dan merusak pendidikan orang tuanya ya selama masa pendidikannya. Begitu juga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan agar orang tua memperhatikan anaknya, tapi juga agar anak-anak memperhatikan baktinya kepada orang tua. Kita yang sudah jadi orang tua juga punya tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua, terutama yang laki-laki. Mau kita punya istri 4, anaknya 60, 100 misalkan, tetap kita sebagai laki-laki harus berbakti kepada orang tua. Allah SWT berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada para manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Lalu para jamaah subhanallah, kita mulai sekarang di poin yang pertama. Bagaimana cara kita memulai untuk mendidik anak kita? Ini bagi laki-laki. Ya, yang nomor 1 ini bagi para laki-laki. Terutama yang jomblo. Tapi anak tidak yakin di sini banyak jomblo, paling sedikit. Siapa yang jomblo? Coba angkat tangan, coba. Tidak usah malu, angkat tangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 orang. Ya, ini khusus untuk yang masih jomblo. Yang buat akhwat juga yang masih jomblo tidak masalah. Tapi ini lebih ke laki-laki ya. Ikhtiyaruz zawjati shalihah. Dari awal dia disuruh memilih istri yang solehah. Ini salah satu langkah untuk mendidik anak sedini mungkin. Dicari madrasah pertamanya yang solehah, karena ibu itu adalah madrasah yang pertama untuk anaknya. Pilar yang pertama dalam rangka, ini kata Syekh, dalam rangka mendidik, ya, mentarbiyah anak-anak, itu adalah mencari istri yang solehah. Ini adalah cara yang
dibuat dari pertama-pertama, bahkan sebelum benih anak itu ada. Tugas bagi kita semua para laki-laki untuk mencarikan anak-anak kita ya istri yang baik. Bantu anak kita juga cari istri yang baik. Bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan, carikan anak-anak perempuannya suami-suami yang baik. Karena tidak mungkin satunya baik, satunya tidak baik, terus rukun panjang sampai lama, susah. Nanti akan condong ke salah satu. Yang baik ikut tidak baik, atau bisa jadi sebaliknya. Yang tidak baiknya yang ikut yang baik. Cuman susah itu, sulit. Yang baik adalah baik ketemu baik. Ya. Fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Bagimu para laki-laki untuk mencari istri yang dikenal istiqomah, solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim, karena dia akan menolongmu untuk mendidik anak-anakmu dengan baik. Wa ta'dibihim, mengajari adab-adab yang baik kepada anakmu. Wa tansyiatihim, tansyiatus salihah, agar anaknya tumbuh di rumah yang isinya orang-orang soleh, rumah yang baik, dipimpin sama wanita yang baik. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, ya, wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, ya, dan dia akan ditanya tentang itu. Ya. Bukan yang jadi pemimpin di rumah terus istrinya, suaminya jadi anak buah, bukan. Karena orang dulu itu suami itu kerjanya di luar. Ya, suami di luar, yang ada di rumah siapa? Istri-istrinya. Mereka punya tanggung jawab untuk pegang kendali itu, termasuk mendidik anak-anaknya. Ya. Hatta law lam tu'in az-zawja as-salihah zawjaha ala tarbiyatil abna'i fa innaha lan takuna dararan 'alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Ya. Dan meskipun istri-istri tersebut mungkin tidak ada waktu untuk mendidik anak-anaknya, minimal istri-istri soleha itu tidak akan membawa mudarat kepada agama dan akhlak di keluarga tersebut, minimal ini. Apalagi ngebantu, mendidik. Tidak mendidiknya dan tidak bantunya saja, insya Allah ini mesti aman. Tidak akan merusak agama dan akhlak. Gimana kalau sudah membantu, ya lebih dahsyat lagi. Maka ini poin yang pertama, ya, yang perlu diperhatikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Banyak orang nikah memang bukan cari istri, cari investor. Cari wanita-wanita yang kaya. Kenapa? Karena dia ngerasa saya orang miskin, parah. Saya perlu memperbaiki. Gimana caranya? Nah, yang laki tampan. Ada mungkin wanita-wanita yang biasa-biasa tapi banyak uangnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Hati-hati para wanita. Banyak laki-laki mencari investor. Nanti kalau sudah banyak uangnya, dia pakai duitnya buat nambah satu lagi. Ya. Jangan sampai disesali di kemudian hari. Ya. Wali hasabiha. Ada juga laki-laki yang menikahi wanita karena kedudukannya. Ya, karena kedudukannya, dia orang-orang biasa, cari orang-orang yang berpangkat sedikit, ya, kedudukannya. Ya, banyak orang-orang yang mungkin kedudukannya tinggi, punya anak perempuan banyak, tidak nikah-nikah, akhirnya ya dia cari siapa yang mau sama anaknya, tidak apa-apa meskipun bukan orang yang sama kedudukannya, agak di bawah-bawah, mau diangkat derajatnya laki-laki tersebut sama istrinya. Ya, ini yang kata Rasulullah juga, terkadang wanita dinikahi karena kedudukannya. Wajamaliha, dan karena kecantikannya, dan ini yang paling banyak. Wanita itu dinikahi karena kecantikannya, ini yang paling banyak. Ada yang cari uangnya, ada yang cari hartanya, ada yang cari kedudukannya, ada yang cari kecantikannya. Ini yang terbanyak. Ya, tidak peduli sudah
Mau dia pakai baju kek, mau dia berantakan kek, mau dia apa, bahkan mau kafir, tidak apa-apa, yang penting cantik. Ya, ini salah fatal. Tidak apa-apa kita mencari wanita yang kita senang melihatnya, ya memang seharusnya seperti itu. Masa nikah sama orang yang tidak senang kita lihat, tidak mungkin. Ya kita mau nikah sama orang yang senang kita lihat. Tapi jangan sampai mengorbankan kecantikan, tapi apa demi kecantikan dia korbankan hal-hal fundamental yang lain. Ada hal-hal yang penting, jadi pondasi jangan dibuang. Makanya kata Rasulullah yang terakhir, walidiniha, dan ada laki-laki yang menikahi wanita karena agamanya. Fadfar bidatiddin taribat yada. Pilih yang agamanya baik. Kamu niscaya akan beruntung dapat barang yang berat dari saking banyaknya keuntungannya. Tangannya sampai jatuh di tanah dari saking berat itu, ya keuntungan yang dia raih. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Dia mau cari yang banyak hartanya, ada kedudukannya, kecantikan, tidak masalah. Cuman yang terakhir, apa itu koridornya? Isyaratnya kata Nabi di sini yang terakhir agama. Jadi kalau itu semua ada, yang terakhir ini tidak ada, jangan. Kalau semuanya ada, agamanya juga ada, oh luar biasa. Itu yang dicari. Tapi kalau semua ada, agamanya tidak ada, jangan. Susah antum nanti. Berantakan semuanya. Cari yang agamanya baik. Ya. Ini perintah dari Rasulullah SAW untuk para laki-laki. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi. Siapa yang sama Allah diberi rezeki wanita atau istri yang soleha, maka Allah telah menutupi setengah apa? Agamanya. Allah telah tolong dia di setengah agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka setengah lagi agar apa? Dia jaga dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah lagi. Setengahnya sudah ditutup sama wanita soleha. Luar biasa jemaah. Jangan main-main sama wanita soleha. Ya. Dan salah satu yang Rasulullah bilang termasuk harta terbaik, ya, yang dimiliki oleh seseorang itu rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, lalu apa? Wanita yang soleha. Ini nikmat dunia yang paling besar. Ya, siapa yang punya tiga-tiganya? Anda yakin ada di sini yang punya tiga-tiganya. Rumahnya alhamdulillah luas, punya kendaraan nyaman, dan istrinya soleha. Banyak orang punya ini. Ya, ini nikmat yang sangat dahsyat jika dimiliki oleh orang di atas muka bumi ini. Ya. Walihada kanat az-zawjatu shalihatu min a'zami asbabis sa'adati fid dunya. Ya. Makanya istri soleha itu salah satu dari sebab kebahagiaan orang hidup di dunia ini. Ya. Sebagaimana Rasulullah bilang tadi yang tiga, sama ada satu hadis lain, min sa'adati ibni Adam, sungguh dari kebahagiaan seorang anak cucu Adam adalah al-mar'atu soleha, dia punya istri yang soleha. Tidak pernah bantah suaminya. Ya, tahu hak dia seperti apa, tahu kewajibannya. Tidak pernah mengelak saat dipanggil sama suaminya. Tidak pernah meletakkan dirinya di atas suaminya. Tidak pernah mengadu domba suaminya sama keluarga suaminya. Mau apa-apa izin pamit kepada suami. Antum pulang ke rumah, dia sudah berdandan dan menunggu menanti. Ya. Istri soleha, wangi, rumah bersih semuanya sudah diberesin, anak-anak semuanya dimandiin, sudah dirapiin semua, sambut bapaknya. Mana ada kenikmatan di dunia ini lebih dahsyat dari itu? Tidak ada jemaah. Tapi terkadang hal-hal seperti ini tidak dianggap nikmat oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Akhirnya apa? Itu semua menjadi malapetaka. Ya. Hancur semua. Kenapa? Dia tidak merasa itu satu nikmat. Sadari jamaah, itu nikmat dari Allah. Ya. Walaupun mungkin istri kita tidak sempurna, ya siapa yang sempurna? Kita saja tidak sempurna, kita juga banyak salahnya. Jadi kalau kita melihat ada kesalahan yang dibuat sama istri kita, ya coba kita ngaca saja dulu.
Mungkin jangan-jangan kesalahan dia itu dari kesalahan kita juga. Ya. Ini poin yang pertama yang ingin disampaikan. Untuk mencetak anak-anak yang baik, kita perlu bantuan siapa? Istri yang soleha, maka dicarilah istri yang soleha saat mau menikah. Nanti ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah terlanjur Ustaz nikah. Ya sudah, solehkan dirimu dan solehahkan istrimu. Tugasmu lebih berat sekarang. Mensolehkan anak dan mensolehkan istri. Tugasmu itu. Pelan-pelan belajar dan didakwahkan, didoakan ya keluarganya. Ya, didakwahkan keluarganya, diajak kepada ilmu yang sudah dipelajari. Poin yang kedua adalah ghurzul aqidati wal iman. Menanamkan akidah dan keimanan pada diri anak-anak kita. Kenapa para jamaah sekalian? Akidah dan iman itu adalah fondasi yang akan dibangun seluruh amal soleh yang akan dibuat sama anak kita nanti. Iman, yang mana akidah atau iman itu yang kita sebutkan itu, amal soleh kita semuanya akan dibangun di atas keimanan tersebut. فَإِذَا صَلَحَ الْأَسَاسُ صَلَحَتِ الْآثَارُ النَّاتِجَةُ عَنْهُ. Kalau pondasinya benar, akarnya benar, maka nanti naik ke atas, buah-buahannya dan cabangnya pun akan baik. Menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jika apa? Akarnya bagus. Tapi kalau akarnya yang ditanamkan cacat, ke atas bisa jadi mati. Kalaupun pohonnya tumbuh, tidak menghasilkan. Tidak ada bunganya, tidak ada buahnya. Kesana kemari, belok-belok, rusak, rapuh, diterpa angin, hancur. Itu saat apa? Akarnya tidak kokoh. Tapi kalau akarnya kokoh, akarnya baik, pohonnya kuat, menghasilkan buah-buahan, indah dipandang, ya, itu hasil dari akar yang baik. Dipupuk akarnya sama dia, disiram terus, akhirnya sehat walafiat pohonnya. Ya itulah pohon, salah satu contoh yang dicontohkan kepada anak-anak kita. Dirawat dari awal, dari mulai akarnya. Ditanamkan apa yang namanya al-aqidah wal iman. Ya. Karena sungguh, iman kalau tidak ditanamkan, itu sama seperti pohon yang dipotong akarnya. Itulah hakikat dari agama Islam. Fakadzalika ad-dinu idza lam yakum 'ala tauhid lam yuntafa' bihi. Agama ini juga jika tidak dibangun di atas akar yang kokoh, yang namanya adalah at-tauhid, iman yang kita bahas tadi malam itu, maka tidak ada gunanya orang hidup di atas muka bumi ini. Maka kedudukan tauhid, kedudukan iman dari agama ini itu sama seperti kedudukannya akar bagi pohon, sama persis. Sama seperti kedudukannya pondasi, besi, kuda-kudanya, bangunan, sama. Kalau itu pondasi-pondasinya dipotong semuanya, habislah bangunannya. Ini ada pilar-pilar jamaah. Ini kalau dirusak semua pilar-pilarnya, rubuh jamaah bangunannya. Tidak usah rubuhin yang lain, rubuhin aja ini. Pilar-pilar ini hancur semua ini. Ya, tidak ada sisanya. Apalagi sama antum dirubuhkan dari yang di bawah sana. Ini masjid ada kolongnya di bawah kan? Nah, hancurin pilarnya yang di bawah, hancur semua ini. Selesai. Ya, sama. Orang ya, akan hancur jika pondasinya hancur. Apa pondasinya? Iman dan tauhid. Makanya sangat banyak sekali dalil-dalil, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang pentingnya akidah yang selamat, akidah yang murni, dan keimanan yang benar, dan agar ini semua ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita semenjak kecil, sebagaimana yang sama Allah diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Apa kata Luqman kepada anaknya? Lihat nasihatnya Luqman. Nasihat dari anak pribadi, bapak-bapak.
tolong baca surat Luqman ayat 12 sampai 19, dibaca, dipahami, dibaca maknanya, kalau perlu tafsirnya. Baca untuk bapak-bapak. Ibu-ibu tidak mau baca, terserah, mau atau tidak. Tapi tolong, bapak-bapak. Luqman 12 sampai 19. Baca itu nasihat Luqman ke anaknya. Saat bapak-bapak faham sama ayat 12 sampai 19 surat Luqman, insya Allah bapak-bapak sebelum meniru Luqman, bapak-bapak akan memperbaiki dirinya dulu, dan dia akan katakan itu kepada anaknya. Ya. Salah satu disampaikan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan buat syirik kepada Allah. Mendakwahkan tauhid kepada anaknya. Inilah Luqman. Dikatakan oleh beberapa ahli tafsir, Luqman itu anak dan istrinya musyrik, menyembah berhala. Sama Luqman dinasehati, ya bunayya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ya bunayya terus, tidak tahu berapa lama, sampai akhirnya anaknya melepas peribadatan kepada berhala dan kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ya Pak, ya bunayya. Sampai akhirnya anaknya selesai dan meninggalkan menyembah berhala. Ya. Dimulai nasihatnya Luqman dalam Al-Quran itu, surat Luqman, dengan nasihat agar meninggalkan yang namanya kesyirikan. Ya itulah tauhid, saat seseorang meninggalkan kesyirikan. Karena Luqman tahu kesyirikan itu adalah dosa yang paling berbahaya. Karena Luqman tahu kesyirikan itu membatalkan seluruh amal soleh orang. Orang punya amal soleh sebanyak apapun, terus dia buat syirik, selesai. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, amalanmu semua akan gugur dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah yang kasih tahu, syirik itu menggugurkan amalan seseorang. Saat seseorang menyanding antara Allah dengan selain Allah dalam hak-haknya Allah yang mestinya milik Allah, sama dia dikasih kepada selain Allah. Lewat tempat gelap gulita, takut. Bukan takut singa atau ular, bukan. Takut. Ada penunggunya, subhanallah. Siapa yang nunggu? Siapa yang nunggu jamaah? Siapa yang jaga atas muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia takut kepada selain Allah. Ini sudah masuk ke ranah kesyirikan. Saat dia bermunajat meminta, angkat tangan, tapi bukan manggil Allah, panggil yang lain. Ini hakikat kesyirikan. Ya fulan yang disebut itu tidak ada, fulannya tidak ada. Kalau antum kecelakaan, naudzubillah min dzalik, terus minta tolong, Pak, tolong Pak, ada bapak-bapak. Ya tidak apa-apa minta tolong. Bukan, tidak boleh, syirik, minta sama Allah. Ya. Meninggal jamaah. Pendarahan di pinggir jalan, naudzubillah. Bukan itu. Tapi saat dia butuh, terus dia panggil selain Allah. Wahai wali fulan, bantuanmu. Tidak ada walinya di situ. Orang yang dia mintain tolong tidak ada di sana, goib, tidak ada, sama dia dipanggil. Seakan-akan yang dia panggil itu maha mendengar, seperti Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang masuk ke dalam kesyirikan. Hati-hati. Kenapa? Karena ibadah, ya, di dalamnya ada doa dan lain-lain, semua itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu disanding kepada selain Allah, kita terjerumus ke dalam yang namanya kesyirikan. Ini harus diajarkan ke anak-anak sedini mungkin. Ya. Jangan sampai anak kita tidak diajarkan masalah seperti ini. Ya. Begitu juga Luqman mengingatkan anaknya agar apa? Ya bunayya
Inna intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fil ardi aw fis samawati ya'ti biha Allah. Luqman mengajarkan anaknya bahwasanya kalau abah ndak ada, ibu ndak ada, ingat ada siapa yang lihat? Allah. Diajarkan sama Luqman dari kecil agar anaknya takut kepada Allah. Hal-hal seperti ini itu perlu diajarkan kepada anak-anak sedari kecil supaya anak tahu ini terlarang, supaya anak-anaknya tahu ini semua mendatangkan murka Allah, kesyirikan-kesyirikan itu. Makanya di Saudi sana sudah sedari TK diajarin apa? Tauhid. Dari SD sudah dicekoki tauhid. Dah ketemu di sana yang namanya orang nyembah berhala. Kalau ada ditangkap jamaah, berhalanya dihancurkan. Tidak bisa. Bahkan banyak jamaah haji atau kadang TKW datang dari Afrika mungkin atau terkadang dari Indonesia bawa jimat. Ketahuan di bandara jamaah, di X-ray itu ketahuan. Keluarin kata polisinya. Meskipun polisinya seakan-akan tidak tahu apa-apa ya, orang awam ya. Jenggotnya dicukur semua, celananya isbal misalkan, ya. Tapi kalau sudah lihat begitu-begitu, disuruh bongkar. Keluarin. Ini syirik. Tidak boleh. Hah? Dipotong sama dia. Sebagian ada yang dibuka, dia mencoba menjelaskan bahwasanya ini kesyirikan. Karena terkadang orangnya ngelak, oh enggak ini enggak syirik, oh enggak ini titipan, bohong ngelak. Dibuka sama dia. Dikeluarin ada kertas-kertas berbahasa Arab. Tapi orang Arabnya enggak bisa baca. Bahasa apa itu? Tulisannya bahasa Arab, tapi orang Arabnya tidak bisa baca. Jangan-jangan bahasanya Mama Gufron, ya. Suryani, ya. Bahasa ngarang sendiri. Ya. Subhanallah, taruh jimat-jimat, diikat, macam-macam, supaya kebal, supaya menolak balak dan lain sebagainya. Kadang bawa keris segini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa kata Rasulullah kepada salah seorang anak kecil, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi saat masih kecil, ya, beliau mengajarkan Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah selalu pada dirimu, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan Allah, ya, pada dirimu, niscaya engkau akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta ke siapa? Minta ke siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Itu siapa yang ngajarin? Nabi. Tidak ada Nabi ngajarin. Kalau minta. Datang ke kuburan fulan, minta ke wali fulan, tidak ada. Minta ke siapa? Ke Allah. Meskipun Nabi mungkin bisa bilang, kalau kamu ada perlu penting, minta doain aja ke saya. Bisa kan? Tapi Nabi tidak mau. Nabi bilang apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin supaya ini melekat pada jiwa anak kita, tauhid dan anti sama yang namanya kesyirikan. Karena sungguh para jamaah, ini semua akan mendarah daging jika tidak dididik sedari kecil. Didikan kita juga akan mendarah daging, dan kalau sama kita dibiarkan bermain-main sama kesyirikan, ini juga akan mendarah daging. Ya, akhirnya dia akan merasa tidak afdol kalau mintanya sama Allah langsung, harus pakai perantara, mendarah daging. Naudzubillah. Ya, jangan sampai ini semua terjadi. Pilar yang ketiga para jamaah sekalian, ya, setelah mencari pasangan yang soleha, lalu apa? Menanamkan iman dan akidah. Yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa. Ya, karena
doa untuk anak-anak kita itu termasuk dari pilar terbesar dalam membangun anak-anak yang soleh, dalam rangka menjadikan anak-anak kita orang-orang yang istiqomah. Dan doa ini jika bisa dipanjatkan sebelum anak-anak kita itu ada. Kedua orang tuanya berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kedua orang tuanya berdoa setelah anaknya lahir, meminta hidayah, petunjuk, keselamatan, dan kekokohan di atas agama ini untuk anak-anaknya. Minta agar anak-anaknya bertakwa kepada Allah, minta agar anak-anaknya itu istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu manusia yang berdoa pertama kali dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, mendoakan keturunannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya. Dikasih tidak sama Allah? Berapa banyak keturunannya Nabi Ibrahim jadi nabi. Bahkan penutup para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini dan di alam semesta ini, Nabi Muhammad SAW keturunannya Nabi Ibrahim. Doa Rabbi habli minas solihin, dikasih keturunannya manusia terbaik di seluruh alam semesta. Dari Nabi Adam sampai yang terakhir tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Keturunannya siapa? Nabi Ibrahim AS. Ya. Saat doa itu keluar dari hati yang paling dalam, saat dia yakin akan doa-doanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama Allah dikasih. Mungkin Nabi Ibrahim tidak pernah meminta, ya Allah jadikan anak keturunanku orang yang paling mulia di alam semesta ini. Tidak pernah Nabi Ibrahim bilang, tapi Allah kasih. Nabi Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai pendiri sholat dan juga anak keturunanku ya Allah. Wallahi zaman sekarang banyak anak tidak sholat, banyak orang tidak sholat. Terus gimana anak-anaknya sholat tak kira-kira? Lu bapaknya tidak sholat kok, ibunya tidur tidak sholat, terus anaknya sholat, soleh, mustahil. Tidak usah hayal. Nabi Ibrahim sholat, berdoa sama Allah minta keturunannya supaya sholat. Tidak main-main para jamaah sekalian, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kenal beberapa orang, saat abahnya masih hidup, abahnya itu rutin sholat di masjid. Anaknya sholat di masjid semua, dia punya beberapa anak laki-laki lah. Saat abahnya masih hidup, kami lihat anaknya muncul ada di masjid, sholat juga. Subhanallah jamaah, saat abahnya meninggal, hari pertama sekarang abahnya meninggal hari ini, besoknya lalu mulai lusanya anaknya sudah mulai jarang-jarang untuk datang ke masjid. Berarti selama ini anaknya ke masjid hanya karena takut sama orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dari kecil dididik untuk sholat, terutama sholat di masjid. Antum bayangkan jamaah, Rasulullah SAW itu perintahkan anak kita untuk diingatkan untuk sholat itu umur berapa? 7 tahun. Masuk 7 tahun, nak sholat ya, sholat, terus sholat. Berapa tahun? Sampai umur 10 tahun. Kalau diingetin terus, sholat. Kalau tidak sholat disuruh pukul. Kalau sudah umur 10 tahun, bayangin 3 tahun. Sholat, terus disuruh sholat. 10 tahun tidak mau sholat disuruh pukul. Itu 10 tahun itu tetap sholat, terus disuruh sholat. Sampai dia balik umur 14-15 tahun
Sholat. 7 tahun sudah dengar apa? Sholat, terus sholat. Sudah itu tertanam dalam sanubarinya, sholat. Tak berani dia ninggalin sholat. Ini enggak, dibiarin, enggak sholat. Masih kecil, belum balik. Tenang aja, tidak usah ekstrim. Sudah balik hari ini, sholat anaknya. Tak kira sholat. Beban yang sangat berat untuk seorang anak. Saat tiba-tiba sudah balik, langsung disuruh sholat. Sehari 5 kali, subuh dibangunin, tak bisa jamaah. Semuanya dilatih dari jauh-jauh hari. Supaya mendarah daging. Sama seperti para akhwat. Terkadang dari kecil, sudah mulai agak besar, sama orang tuanya mulai dipakein kerudung. Ditegur sama saudara-saudaranya. Ngapain? Masih kecil sudah disuruh pakai kerudung. Dari kecil diajarin malu. Supaya malu itu mendarah daging. Nanti sudah balik langsung tutup aurat, selesai, gampang itu. Tapi kalau yang tidak dibiasakan dari kecil, sudah balik disuruh pakai kerudung, iya pakai, set kerudung gitu aja. Nanti keluar dari rumahnya dibuka kerudungnya. Kenapa? Hanya takut sama orang tuanya. Tapi yang dari kecil diajarin malu, tutup dari kecil. Sudah balik ditambah malu lagi. Ya itulah hakikat dan seni dalam mendidik anak-anak. Banyak kita lalai masalah ini, tapi makanya Rasulullah SAW merintahkan dari kecil 7 tahun. Pukul ini ke semuanya, puasa. Dari 7 tahun, puasa anak, puasa. Suruh tahan dulu, sehari puasa, sehari tidak. Kasih hadiah. Puasa Ramadan, puasa lagi, terus. Pas sudah balik, kuat sudah puasa. Kenapa? Loh, anak dari kecil sudah puasa. Ini ndak puasa, tiba-tiba balik disuruh puasa. Ya, lihat CCTV puasanya. Ndak ada CCTV, minum. Haus kata dia. Subhanallah. Semuanya itu dimulai dari kecil. Doain para jamaah, didoakan anak-anaknya. Dan begitu juga bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami keturunan-keturunan yang soleh, yang baik. Ya. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau mendengar doa-doa. Ini doanya para nabi. Ya. Mereka doa minta keturunan yang baik. Wa min ni'matillahi wa karamihi an ja'ala da'watal walidi li auladihi mustajabah. Dan lagi para jamaah sekalian, selain kita diperintahkan untuk berdoa, Rasulullah itu bilang, doanya orang tua itu mustajab. Betul atau tidak? Betul tidak jamaah? Doanya orang tua itu salah satu dari doa-doa mustajab. Jangan sampai ini kesempatan dibuang-buang sama kita. Kita tidak mau doakan anak kita. Ini bentuk nikmat Allah dan karunia Allah buat kita semua para orang tua. Bahwasanya Allah jadikan doanya orang tua itu mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin ya mustajabatin la syakka fihinna." 3 doa yang tidak ada keraguan di dalamnya, doanya akan diijabahi oleh Allah. Da'watul walidi, doanya orang tua atau doa seorang bapak, seorang ayah. Ya. Wa da'watul musafir, doanya musafir. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizolimi. 3. Apalagi sudah bapak terus musafir pula, kayak anak ini sekarang. Musafir anak sekarang. Bapak pula. Agar ditekankan supaya banyak-banyak berdoa, doakan keluarganya, doakan anak-anaknya, semoga menjadi orang-orang yang baik. Ya. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, pilar yang keempat adalah
membentengi anak-anak kita dengan zikir. Ini salah satu pilar yang sangat besar juga, agar kedua orang tua selalu membentengi anak-anaknya dengan zikir yang disyariatkan, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dampaknya ini untuk anak-anak cukup besar dalam rangka menjaga, memperbaiki, menyelamatkan anak-anak kita dari fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Kita sebagai kedua orang tua disyariatkan untuk juga beramal dalam rangka membentengi diri kita dan juga anak-anak kita dengan zikir-zikir yang ada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala." Dari awal, saat mau bikin anaknya dulu, dari awal nih. Anaknya belum ada. Dari awal, saat mau eksekusi, mau bikin anaknya, bapak-bapak faham ya. Yang jomblo faham, tapi pura-pura tidak faham. Apa kata Rasulullah? Jika salah seorang di antara mereka saat mau menggauli istrinya, dia bilang Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang akan Engkau rezekikan kepada kami dari hasil hubungan ini. Ya, doa sama Allah dari awal. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun. Sungguh jika ditakdirkan dari hasil bergaulnya itu punya anak, fi dzalika, di waktu itu, lam yadurruhu syaitanun abada. Setan tidak akan mengganggu anaknya selamanya. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau ditakdirkan punya anak dari hubungan itu, maka anaknya tidak akan digaul atau diganggu oleh setan selamanya. Ya. Dikata wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini adalah salah satu ya tahsin, ya, membentengi atau benteng yang sangat besar untuk keturunan kita, yang akan membuat keturunan kita selamat dari gangguan dan keburukan-keburukan syaitan. Thumma, lalu setelah itu, saat Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezeki kita anak-anak, maka kita sebagai orang tua agar menjaga anak-anak kita, membentengi tetap dengan benteng-benteng zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu tadi di awal saat belum ada anaknya, saat mau cari anak itu, ikhtiar mencari anak. Sekarang anaknya sudah lahir, masih disyariatkan lagi untuk membentengi. Bagaimana Rasulullah SAW dulu membentengi cucunya Hasan dan Husain saat masih kecil. Kata Rasulullah kepada mereka berdua, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku meminta kepada Allah agar kalian berdua dijaga dan dijauhkan, ya, dari seluruh gangguan syaitan dan dari keburukan-keburukan makhluk Allah dan dari mata orang yang jahat. Terkadang anak kecil lucu kena mata orang, betul jemaah? Itu tiap hari sama Rasulullah Hasan dan Husain dibentengi sama itu. Rasulullah bacain cucunya. Kata Rasulullah SAW, kana abukum ya, yu'awwidu bihima Ismail wa Ishaq. Dahulu ya, bapak kalian sama maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu membentengi Ismail dan Ishak dengan dua doa atau dengan doa ini. Dengan kata lain para jamaah sekalian, ya bukan hanya dari sebelumnya, tapi saat anaknya sudah lahir juga masih tetap perlu dibentengi. Tsumma inda bulughi sinnit talqin, saat anaknya sudah mulai bisa untuk baca doa, maka anaknya ditalkinkan suruh baca.
mentalkin anaknya, ayo baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayo ditiru, sudah mulai bisa niru, suruh baca anaknya. Ayo baca ayat kursi, sudah bisa niru, ayo baca ayat kursi. Baca triple qul, qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayo baca, di dikte satu ayat demi satu ayat setiap hari. Ya. Sampai sudah mulai besar, akhirnya dia bisa baca doa sendiri, suruh ingatkan baca benteng-benteng zikir-zikir tersebut sendiri. Yang mana diharap setelah itu dia akan terjaga dan terselamatkan dari keburukan-keburukan yang ada di atas muka bumi ini, dan turun kepada dia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkaranya. Dimulai dari sebelum ada sudah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai anaknya besar juga diajarkan benteng-benteng seperti ini. Yang selanjutnya, dalam rangka mendidik atau yang mencetak anak-anak yang soleh adalah memberi nama yang baik. Ini ngasih nama anak-anak aneh-aneh. Dikasih nama anaknya artis-artis kafir. Anaknya dikasih nama film-film kartun. Naruto lah, apalah. Tak faham mana. One Piece. Apa? Kita diperintahkan untuk ngasih nama anak yang baik. Ini juga salah satu dari pilar dalam mendidik anak-anak kita supaya jadi orang soleh. Kedua orang tua agar memilihkan bagi anak-anaknya nama-nama yang baik, yang thayyib. Nama-nama yang mengikat mereka selalu dalam ketaatan kepada Allah. Seperti nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Saleh misalkan, dan sejenisnya. Ada orang anaknya kembar, main buka di Quran, tunjuk sama dia. Cocok ini kata bapaknya, kembar. Satunya khairul bariyah, satunya syarrul bariyah. Loh Ustaz, ada di Quran Ustaz. Emang yang di Quran pasti benar semua? Pasti apa? Bagus semua? Ya, ada di sana ada iblis, di Quran ada apa syaitan, macam-macam. Ya, hati-hati dalam memberi nama anak. Pilih nama-nama yang baik. Nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Nama-nama orang-orang soleh. Nama-nama yang melambangkan kesolehan. Ya. Bukan yang penting keren, bukan. Tapi nama-nama yang melambangkan kesolehan, yang mengikat anak tersebut agar selalu ada di daerah orang-orang yang soleh, yang mengingatkan dirinya, namamu itu soleh, namamu itu Abu Bakar. Abu Bakar itu orang dahsyat, jangan bikin malu. Namamu itu Khalid bin Walid misalkan, Khalid namanya, Khalid bin Walid sahabat Nabi, yang mengikat dia sama kebaikan-kebaikan terus. Jangan sampai kasih nama anak aneh-aneh. Karena dikatakan ya, oleh orang-orang terdahulu, likulli rajulin min ismihi nasib. Sungguh setiap orang itu dari namanya ada efeknya bagi diri dia. Nama itu juga punya pengaruh dalam diri dia. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh nama-nama yang paling dicintai oleh Allah SWT itu apa? Abdullah dan Abdurrahman. Ya, sampai-sampai ada mungkin sebagian para sahabat yang nama anak laki-lakinya itu Abdullah 1, Abdullah 2, Abdullah 3. Atau Abdurrahman yang tertua, yang tengah, dan yang paling kecil. Kurang lebih seperti itu, dari saking ngejar nama-nama terbaik seperti ini. Ya kalau bapaknya namanya Abdullah senior, ya anaknya Abdullah junior, ya Abdullah JR, ya. Ini sebagai contoh. Dan juga
Sesuatu yang sangat baik saat orang tua itu paham sama nama anaknya, paham sama arti dan maksud nama dari anaknya, supaya anaknya tahu namamu itu ini. Contoh namanya Abdullah, kasih tahu nama Abdullah itu maksudnya apa, kamu itu adalah hambanya Allah, kamu diciptakan oleh Allah, kamu dulu tidak ada sama Allah dibuat ada, Allah yang beri kamu nikmat yang sangat banyak, maka jangan sampai kamu jadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak taat sama Allah. Kenapa? Karena namanya Abdullah, harus taat sama Allah. Ini salah satu ya yang diperlukan bagi orang tua untuk ngasih tahu anaknya, namamu itu ini, artinya ini, supaya itu apa? Tersarang dalam dirinya, ada dalam jiwa dia. Dia bangga punya nama yang sama orang tuanya disematkan, nama-nama yang baik. Ya. Kalau dikasih nama artis-artis jamaah apa? Siapa bah anu? Apa artinya? Tidak tahu. Dulu abah lihat film ada artis, ya kasih nama. Berantakan jamaah, kesian anaknya. Ya, dari ini salah satu haknya anak juga agar orang tuanya kasih nama-nama yang baik. Jika namanya pakai nama-nama para nabi misalkan, atau salah seorang sahabat nabi, ya, agar anaknya pun dikasih tahu cerita nabi tersebut seperti apa. Agar anaknya dikasih tahu cerita sahabat tersebut kehebatannya seperti apa. Ya. Ini salah satu cara juga supaya anaknya jadi orang baik, terikat sama anaknya atau terikat sama namanya sendiri. Karena nama-nama dia nama-nama orang yang baik. Dia agar paham makna dari nama baik tersebut. Jadi dia bangga pegang nama itu dan dia jaga nama baiknya. Ya. Yang keenam para jamaah sekalian, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu apa yang diperlukan orang tua untuk diberikan kepada anaknya. Dari awal sebelum nikah sampai anaknya sudah lahir dikasih nama, ya kan? Sudah selesai. Nah, sekarang dari nomor 6 sampai yang ke-10 ini adalah hal-hal yang perlu sama orang tua dikerjakan, yang mana kalau orang tua salah kaprah di sini, ya, mau nomor 1 sampai 5 dia sudah buat, tapi nomor 6 sampai 10 dia tidak buat, ini bahaya. Nomor 1 sampai 5 sudah dibuat sama dia dengan baik, tapi 6 sampai 10 dia tidak buat, bahaya. Bisa jadi bom waktu, bisa jadi pecah belah di antara anak-anak kita, saling benci antara satu dengan yang lain gara-gara kesalahan orang tuanya tidak perhatikan poin-poin ini. Disebutkan nomor 6, berbuat adil di antara anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendolimi anaknya sendiri, tebang pilih, yang ini dikasih, yang itu tidak, yang itu dikasih, yang ini tidak, yang ini dibelikan mobil, yang itu cuma dibeliin sepeda motor, yang ini dikasih tanah, yang itu tidak dikasih, ribut. Kapan? Saat orang tuanya sudah meninggal nanti. Disebutkan oleh Syekh di sini, fa innal aba idza lam ya'dil baina abna'ihi awjada dzalika bainahumul adawata wat tahasuda wat tabaghudha. Kalau bapak salah, tidak berbuat adil sama anak-anaknya, maka akan menimbulkan permusuhan, saling hasad dan saling membenci di antara anak-anaknya. Makanya diminta untuk berusaha terus agar berbuat adil, supaya apa? Supaya sesaudaraan saling mencintai, ya saling sayang, saling menolong di antara mereka, tidak ada dongkol-dongkol dalam hati. Tidak ada hasad, iri dengki di dalam hati antara satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nu'man ini ayahnya memberi hadiah dia tanah, hibah, menghibahkan tanah kepada Nu'man. Wa anna walidatahu
talabat min abihi ayyushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Istrinya, ayahnya atau ibunya Nu'man ini bilang sama suaminya, lebih baik kamu jadikan Rasulullah sebagai saksi bahwasanya tanah ini sudah kamu berikan kepada anakmu Nu'man. Boleh kata bapaknya, tidak apa-apa. Akhirnya bapaknya Nu'man pergi ke Rasulullah SAW ngasih tahu agar Rasulullah jadi saksi. Ya Rasulullah, saya telah hibahkan tanah saya ini untuk anak saya. Siapa? Nu'man. Langsung Rasulullah bilang kepada dia, a'taita syaira waladika mithla hada, apakah kamu berikan semua anakmu seperti tanah ini? Sama, satu-satu punya dikasih kepelingan tanah yang sama. Katanya abahnya, tidak. Kata Rasulullah, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Caramu ini tidak benar. Mau dikasih, kasih semua. Tidak mau dikasih, tidak usah dikasih semua. Di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah tanya kepada ayahnya Nu'man bin Bashir, ayasyurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Apakah kamu mau anakmu semua itu berbakti kepadamu sama baktinya semua? Katanya bapaknya, tentu ya Rasulullah, saya mau kayak gitu, bakti semuanya. Iya. Fala ilan, sudah. Jangan ini aja yang dikasih. Mau kasih semua. Tidak dikasih, tidak usah dikasih semua. Kata Rasulullah, saya tidak mau bersaksi di atas hal yang tidak benar ini. Jangan suruh saya bersaksi, saya tidak mau. Rasulullah tidak mau jadi saksi atas apa? Hibahnya bapaknya Nu'man kepada Nu'man tentang tanah ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah ini tidak benar. Saya tidak mau menjadi saksi. Ya. Ancaman dari Rasulullah SAW kepada bapaknya Nu'man bahwasanya ini salah, tidak boleh. Berbuat adillah kamu kepada anak-anakmu. Terkadang para jamaah sekalian, keributan itu timbul nanti saat orang tuanya sudah tidak ada. Karena merasa orang tuanya tidak berbuat adil. Makanya sebisa mungkin ya, orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Kasih semua, tidak mau dikasih, tidak usah dikasih semua. Ya. Yang ketujuh, ar-rifqu war-rahmah. Berbuat santun dan lembut kepada anak-anak. Kelembutan, ya, kesantunan, kebaikan, ya, muamalah dengan penuh, ya, rasa sayang dan rahmat. Ya, ini diminta kepada seluruh orang tua saat menghadapi anak-anaknya. Wal hadaru minal ghilzah, dan waspada dari yang namanya keras, kasar. Dan menjauhi yang namanya asyidda wal jafa, kaku, terlalu ekstrim, kenceng, ya, tidak ada rahmat sama sekali sama anak-anaknya. Main gampar aja semau dia, ya, dimarahin terus anaknya, tidak ada ampun, tidak ada rahmat sama sekali. Bukan ini caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah ini dicabut, kelembutan dan rahmat ini dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan memperburuk sesuatu tersebut. Kita diminta untuk pelan-pelan dalam mendidik anak. Didik anak jamaah bukan buat meja, pukul-pukul pakai palu dan paku, dipukulkan di kayu terus jadi meja, bukan. Anak kita punya hati, ya. Sama kita dikeras-kerasi, dia akan jadi orang-orang yang keras. Dan ini semua kata Syekh di sini, yajibu an tabda'a ma'al auladi mundu sigharihim wa nu'umati adfarihim. Ini semuanya harus dimulai semenjak dia masih kecil,
saat kukunya masih lembek. Anak kecil kukunya masih lembek. Wa tamdi tastamirru ma'ahum, dan terus berjalan bersama mereka seperti ini. Fa innahu sababun liqurbi abna'i min abaihim. Ini akan menjadikan anak-anaknya itu dekat sama bapak-bapaknya, dekat sama ibu-ibunya. Wa mahabbatuhum lahum, membuat mereka semua cinta kepada orang tuanya. Wa ma'a wujudi hadzal qurb wa hadhil mahabbati yashulu tawjihul abna'i lil khair. Kalau sudah anaknya cinta sama orang tuanya, gampang orang tuanya mau merintah anaknya. Iya atau tidak jemaah? Jangan ya nak ya. Satu kali didengar sama anaknya. Kenapa? Anaknya hormat, sungkan sama orang tuanya, cinta sama orang tuanya. Jangan, sama abah dilarang, tidak boleh. Jangan, sama ibu saya dilarang. Ya. Kalau sudah dekat seperti ini akan terjadi. Gampang untuk diatur anak-anak. Tatayassarun nasihatu lahum. Menasihati anak-anak itu mudah. Mereka akan terima itu dengan lapang dada. Sangat banyak datang nas-nas dari hadis Nabi Muhammad SAW saat menjelaskan hal seperti ini. Ya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW itu rahmat kepada anak kecil. Ya, ngasih lihat rahmatnya kepada anak-anak. Kepada Hasan bin Ali, ya, kepada Usamah bin Zaid, anak-anak atau anak-anak kecil yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan para jamaah sekalian, suatu hari itu Rasulullah pernah mencium cucunya Hasan bin Ali. Wal Aqra bin Habis jalisun indahu, ada seorang laki-laki namanya Aqra bin Habis, seorang sahabat juga duduk di situ dan lihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Katanya Aqra bin Habis, innali asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadam. Saya punya 10 anak laki-laki, 10-10-nya tidak pernah saya cium sama sekali. Laki harus tegas kata dia. Tidak ada cium-cium, itu perempuan. Ya. Mau cetak anak-anak yang kencang-kencang katanya Aqra. Dia mau lebih kencang dari Nabi. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW, sama Nabi langsung dilihat. Saat si Aqra ini bilang saya punya anak laki 10, tidak pernah satupun saya cium. Wa qala, Rasulullah lihat dia, lalu Rasulullah bilang, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Tinggal tunggu besok anakmu ngerasin kamu juga, lihat aja. Tinggal tunggu. Jadi bom waktu. Bahaya jemaah. Ya. Itu juga dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari datang orang Badui, ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui datang. Orang Badui itu dikenal keras-keras jamaah ya. Lalu karena si Badui ini suka dengar Rasulullah cium anak kecil, ya gendong anak kecil, sayang sama anak kecil, Baduinya bilang, tuqabbiruna as-sibyan? Apa benar kalian ini suka cium anak-anak kecil? Ya. Fama nuqabbiluhum? Kalau kita ada orang Badui tidak pernah cium anak-anak. Apa kata Nabi? Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Kata Rasulullah, lalu saya bisa apa, kata Rasulullah, jika rahmat itu sudah dicabut dari hati-hati kalian? Apalagi yang mau diharap, kata Nabi. Rahmat sudah dicabut dari hati-hati bapak-bapak yang tidak mau mencium anaknya. Hati-hati jamaah, sekarang banyak orang pedofil, suka cium anak kecil. Anaknya tidak dicium, anaknya orang yang dicium. Hati-hati. Ini penyakit ini. Hati-hati. Ya. Makanya orang-orang Arab sampai sekarang, para ulama-ulama kalau lihat anak kecil dicium. Itu Nabi. Rasulullah seperti itu. Mungkin sebagian kalian yang hadir di sini pernah lihat videonya Syekh Abdul Razak yang nyuruh anak kecil baca hadis maju ke depan, pernah lihat ya? Dicium anaknya sama Syekh Abdul Razak. Orang Arab sampai sekarang seperti itu. Yang tua, yang muda kepada yang tua dicium kepalanya. Dicium kepalanya. Itu rahmat. Ya kalau orang Badui tidak pakai cium-cium, perempuan itu tidak perlu. Anak laki harus
Besok bapaknya diginiin juga sama dia. Hah? Subhanallah. Lalu dikatakan oleh Ummul Fadl, annaha adat bil Hasan bin Ali. Suatu hari Ummul Fadl ya datang kepada Rasulullah SAW bawa gendong Hasan bin Ali kepada Nabi Muhammad SAW. Waqad futima, yang mana pada waktu itu sudah umurnya 2 tahun ke atas, sudah selesai disusui Hasan bin Ali. Fa wada'ahu ala sadrihi, lalu sama Rasulullah Hasan digendong di dadanya begini. Fa bala ala sadrihi, lalu Hasan bin Ali kencing di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asabal baulu izarahu, yang membuat izarnya, sarungnya Nabi pun basah kena kencingnya. Fa zakhakhtu biyadi ala katifaihi. Iya. Ya, lalu sama Ummul Fadl, Hasan mau diambil gitu ya. Jangan kencing nih di tempatnya Nabi, mau diambil sama Ummul Fadl, mau diangkat dari tubuhnya Nabi. Apa kata Nabi? Irfiki bi ibni rahimakillah. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Ya, anak kecil tidak ngerti. Rahimakillah, semoga Allah merahmatimu, kata Rasulullah SAW. Pelan-pelan. Ya bukan, jangan kencing, diangkat, ditarik. Jangan, irfiki pelan-pelan. Anak kecil, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmatimu. Ya, Rasulullah merahmati anak-anak kecil. Maka siapa yang meniru Rasulullah SAW, ya dia seperti ini sama anak-anak kecil. Wa mimma yadullu ala ahammiyati al-inayati bi janibir rifqi war rahmah bil abna wa annahu min abwabi dukhulil jannah wal idki min niran. Ya, ini salah satu hal penting juga yang perlu disampaikan, bahwasanya rahmat kepada anak kecil, sayang sama anak kecil, itu bisa menyebabkan orang masuk surga dan dijauhkan orang dari neraka. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha suatu hari bercerita kepada Rasulullah SAW, kata Aisyah, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatain laha. Tadi ada orang miskin datang ke rumah ya Rasulullah, bawa 2 anaknya masih kecil. Perempuan, orang miskin bawa anaknya masih kecil semua. Fa'at'amtuha thalathat thamarat, karena di rumah tidak seberapa ada makanan, akhirnya aku kasih 3 kurma, 1 buat anaknya ini, 1 buat anaknya yang ini, 1 buat ibunya. Ya. Fa'a'tad kulla wahidatin minhuma tamrah. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Si kurma ini tadi, yang 2 sudah dikasih ke anaknya masing-masing, anaknya sudah makan kurma, tapi kayaknya mereka kelaparan yang sangat dahsyat. Jadi kurma itu langsung dimakan sama anaknya, ditelan habis jamaah kurmanya. Lapar nih. Orang miskin. Saat ibunya ngangkat tangannya mau makan, salah satu anaknya minta jamaah. Anaknya masih mau kurmanya. Ya. Fashaqqatit tamratan allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Akhirnya kurmanya sama ibunya tidak jadi dimakan, dibelah jadi 2 kurmanya. Ya, lalu akhirnya separuh dikasih ke anaknya yang ini, separuh lagi dikasih ke anaknya yang satunya. Fa'jabani sya'nuha, sungguh aku takjub melihat ibu yang tadi. Lalu aku ceritakan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Allah telah mematenkan wanita tadi ya, di surga. Perempuan ini akan masuk surga. A'taqaha biha minan nar, atau Allah akan selamatkan wanita ini dari api neraka. Gara-gara rahmat sama anak kecil, anaknya masih lapar, dia tahan laparnya, dia kasih ke anaknya. Bisa menyebabkan orang masuk surga. Itulah yang diminta kepada kita para orang tua. Jangan mikiri diri sendiri. Kalau perlu kita laki-laki lapar tidak apa-apa. Tapi jangan biarkan keluarga kita kelaparan, jangan. Nah, kita laki-laki sama Allah dikasih kekuatan, ya kita dulukan keluarga kita. Dulukan istri dan anak-anak kita yang lemah, ya, supaya kita masuk surga. Yang selanjutnya, poin yang ke-8 adalah badlun nushi wat taujih. Ya, agar orang tua itu mengusahakan memberi nasihat kepada anak-anaknya.
Ingat para jamaah yang subhanahu Allah, kita ini perlu nasihat dan perlu kita menasehati. Kalau kita melihat ada dari istri kita, dari anak-anak kita yang berbuat salah, tugas kita untuk meluruskan dan menasehati. Dan itu yang dibuat sama Luqman yang tadi Ana bilang, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu cerita Luqman saat menasehati anaknya. Bagaimana disuruh keluar dari kesyirikan, kembali kepada tauhid, disuruh takut sama Allah, Allah melihatmu, disuruh dirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sombong sama orang, dan nasihat-nasihat yang lain yang ada dalam surat Luqman tersebut kepada anaknya. Makanya Nabi bilang baca, ya, agar itu dibaca oleh bapak-bapak, supaya bapak-bapak itu tahu harus ngomong apa sama anaknya, tahu untuk menasihati apa sama anaknya. Kata Rasulullah, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jangan sampai nasihat ini tidak ada sama sekali di rumah. Biarin, oh ribut biarin, ini ribut biarin. Jangan. Panggil anaknya, didudukkan. Apalagi anaknya yang sudah dewasa, sudah gadis, dudukin, ajak ngomong. Bapaknya bicara sama anaknya. Dulu Rasulullah bilang ke Ruqayyah, ke putrinya yang nikah sama Utsman bin Affan, ya bunayya, kata Rasulullah SAW, ahsini ila Abi Abdullah, buat baik kepada suamimu. Rasulullah yang bilang ke anaknya. Bapak-bapak zaman sekarang istrinya dipanggil, sini, bilang ke anaknya. Anaknya urus. Anak dikit-dikit, itu tuh anaknya. Itu tuh anaknya ribut sama suami. Urus. Rasulullah datang ke rumahnya Ruqayyah. Rasulullah yang bilang, buat baik kamu ke suamimu ini. Rasulullah yang ngomong. Ali sama Fatimah ribut. Alinya sampai keluar tidur di masjid. Siapa yang datang ke Ali? Rasulullah. Ya Abu Turab, kata Rasulullah. Wahai Abu Turab, panggil Abu Turab karena tidur di lantai, di tanah. Ayo pulang. Ditidurin di tempat tidurnya sama Rasulullah SAW. Mereka berdua dinasihati, diajari zikir-zikir sama Rasulullah SAW. Nasihati, bukan dikit-dikit dikasih ke istrinya. Langsung perintah. Istrinya sampai paham sudah. Kalau ada apa-apa, tinggal begini aja, urus. Ya. Orang tuanya atau suaminya tidak mau ngurus. Jangan para jamaah. Sebisa kita bantu untuk meluruskan apa-apa yang harus kita luruskan. Dan itu tugas kita sebagai laki-laki. Yang kesembilan para jamaah sekalian, perhatikan dengan siapa anak-anakmu duduk. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Jangan sampai bapak ibunya setengah mati didik anaknya, anaknya dihancurkan dan dirusak oleh kawan-kawannya. Ya. Ini sebagaimana yang Anda bilang tadi di awal, maksudnya ada pembahasan masalah ini. Karena di lapangan banyak terjadi, orang tuanya soleh, ibunya solehah, anaknya toleh. Kebalikan dari soleh. Kenapa? Ternyata diusut punya diusut, kawannya yang merusak. Hati-hati, perhatikan dengan siapa anakmu berkawan. Dan poin yang terakhir para jamaah sekalian, yang ke-10 adalah menjadi al-qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Anak perempuan lihat ibunya, anak laki lihat bapaknya. Makanya sebagian mengatakan, ya, anak-anak itu bukan disuruh sholat, tapi diajak sholat. Dia akan contoh orang tuanya gimana, ya begitu anaknya. Ini model utama yang ada di kepala anaknya, itu bapaknya kalau laki. Terkadang anak jamaah ngasih uang ke istri buat uang bulanan, itu di depan anak-anak yang paling tua. Nih, pegang. Kenapa? Supaya di kepalanya ngelihat abah ngasih umi uang. Itu laki-laki. Sekarang banyak laki-laki minta uang sama istrinya. Laki-laki model apa itu jamaah?
laki-laki atau bukan. Minta sama istri, la ilaha illallah. Istrinya disuruh kerja, terus suaminya rokok habis. Nggak usah dikasih. Ibu-ibu kalau ada suaminya minta uang untuk dirinya sendiri, tidak usah dikasih. Suruh cari uang sendiri. Uangnya istri bukan uangnya suami. Tapi uangnya suaminya ada hak istrinya di sana. Wajib, Allah mewajibkan kasih nafkah. Jangan dibalik. Kesian Ustadz nanti ngamuk-ngamuk, suruh ngamuk-ngamuk, enggak apa-apa. Biarin. Rekam pakai HP-nya kalau ngamuk-ngamuk. Masukkan ke grup nanti. Nih, ngamuk-ngamuk kayak orang kesetanan. Enggak kerja. Kalau perlu sebagai hukuman, kalau dikasih tahu enggak ngerti-ngerti, hukum sekali-kali biar malu. Enggak tahu malu, sudah enggak kerja, minta sama istrinya. Mana akalnya jamaah? Laki-laki itu dilihat sama anaknya, loh, bapak minta uang sama ibu, besok anaknya niru, istrinya dipajak fulus. Jangan jamaah, jangan dikasih. Ya. Anak jujur terkadang anak kasih lihat ke anak-anak, ini uang bulanan, kasih uang ini. Anak-anak lihat yang paling tua. Dan anak bilang, orang laki itu ngasih ke istrinya. Itu orang laki. Bukan minta-minta. Anak bilang begitu. Karena anak tahu di luar sana sekarang sudah banyak laki-laki setengah. Bukan laki-laki full, tapi setengah. Ya, badannya betul laki-laki setengah. Tidak ngasih uang tapi. Jadi setengah jadi. Lihat Allah SWT berfirman apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena dua kata Allah. Karena memang jenis laki-laki sama Allah dimuliakan lebih utama dari wanita, dan karena laki-laki ngasih nafkah wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau satu hilang, setengah laki-lakinya berarti. Kalau mau sempurna, nah, kasih uang. Keluarin duit. Ya. Maka inilah para jamaah sekalian, agar kita sebagai laki-laki menjadi qudwah. Jangan sampai apa yang kita kasih tahu ke anak-anak terus kita sendiri yang langgar. Ya, jangan bohong. Ya, dia yang nipu anaknya. Ketahuan sama anaknya, bapaknya nipu. Gimana coba? Tidak bisa jamaah. Kita harus jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, dituntun anak kita sedari kecil. Hadza wallahu alam. Ini 10 hal yang secara singkat yang bisa kami sampaikan. Tersisa mungkin berapa menit menuju azan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Kisah Nabi Musa pernah membunuh satu orang yang berantem. Qadarullah beberapa hari lalu ada kejadian pembunuhan. Kami berusaha menangani antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Sudah 2 kali kami mediasi agar keluarga korban menerima damai dari keluarga pelaku atau tersangka. Qadarullah keluarga korban menolak. Mohon masukan Ustaz agar kami bisa mendamaikan kedua belah pihak. Kedua belah pihak sama-sama jauh dari Allah atau lalai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai yang menangani juga lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembunuhan siapapun yang buat, kalau sengaja itu harus dibunuh yang bunuh, dibalas, dihukum. Bukan didamaikan, bukan. Faham jemaah? Jangan main-main ini. Orang bunuh, an-nafs bin nafs, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa, balasannya apa? Jiwa.
kecuali bunuh tidak sengaja, kecuali. Tapi nanti yang yang ngusut itu ya dia harus betul-betul terbukti memang itu bunuhnya tidak disengaja. Contoh lagi berburu mau nembak hewannya tiba-tiba meleset kena ke orang. Itu namanya bunuh tidak sengaja. Yang ini nanti ada hukumannya. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh berhenti. Bayar dia dan seterusnya. Ada hukumnya dalam fikih. Kalau bunuh sengaja tidak bisa jemaah. Terus mau disuruh damai, jangan. Silahkan keluarganya, korbannya mau nuntut, silahkan suruh tuntut. Bukan sama antum didamaikan, bukan. Mereka punya hak untuk menuntut darah keluarganya. Jangan salah. Dan coba kembalikan ini kepada yang bertanya. Ini yang tanya ini. Kalau keluarga Anda dibunuh, terus gimana? Pasti kamu juga nuntut. Pasti. Apalagi dibunuh dengan cara yang keji, mungkin. Pasti keluarga kamu akan menuntut. Dan kamu nanti pura-pura tidak tahu. Oh iya, tidak tahu keluarga saya dibunuh. Jangan kalau keluarga orang sama kita mau didamaikan. Tapi keluarga sendiri kita tidak terima. Jangan. Bersikap adil lah. Ya, bawa ke ranah hukum Islam. Ya, bukan didamaikan. Kecuali bunuh tidak sengaja. Itu lain cerita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ketika anak-anak berbuat salah, apa batasan kita dalam memberitahu agar anak-anak tidak mengulangi kesalahan? Ya, setiap dia berbuat salah dikasih tahu, dijelaskan dengan rinci dan dengan semudah mungkin supaya anaknya bisa ngerti bahwasanya dia sedang berbuat salah. Jika perlu dihukum, maka dihukum dengan hukuman yang sesuai, jangan berlebihan juga. Ya, dihukum supaya ada efek jera. Ya, kadang hukuman itu bikin orang jera dari berbuat hal-hal seperti itu, maka orang tua bisa melihat, oh ini sudah butuh dihukum, hukum. Kalau masih belum diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, peringatkan dengan keras, dinasihati. Baru nanti kalau tidak bisa mungkin dipukul atau ya dihukum dengan hukuman yang lain supaya anak-anak itu jerah. Dan jangan pernah berhenti jika anak berbuat salah. Udahlah, udah capek lah, biarin aja, jangan. Akhirnya semakin hari kesalahan yang dia buat semakin besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon nasihatnya Ustaz agar selalu bisa bersabar dalam mendidik anak dan merawat anak. Ya, kita harus sabar menjalani kewajiban. Sholat kita harus sabar untuk selalu sholat. Puasa di bulan Ramadan, setiap tahun datang kita disuruh menjalankan puasa Ramadan. Kalau punya uang kita disuruh keluarin zakat. Semuanya harus sabar, ya itulah kewajiban. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan anakmu untuk salat dan bersabarlah di sana. Allah yang perintahkan kita untuk sabar. Dan ingat, ini sebagai buah dari hasil didikannya, semua kebaikan yang dibuat sama anaknya sampai anaknya mati, itu semua pahalanya orang tuanya dapat juga. Mungkin ini cukup buat membuat orang tuanya menjadi sabar. Ya. Apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dan anaknya menjalankan kewajiban tersebut, maka orang tuanya juga dapat pahala. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, kasih petunjuk kebaikan ke orang, maka dia akan dapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang membuatnya. Yang buat dapat pahala, yang ngasih tahu juga dapat pahala. Sama orang tua juga. Didik sholat dari awal, setiap anaknya sholat, yang mengenalkan sholat itu orang tuanya dapat pahala terus. Orang tuanya dapat pahala terus. Ngajarin Al-Fatihah, orang tuanya ngajarin Al-Fatihah ke anaknya, dibaca setiap hari sampai anaknya mati, sampai tidak bisa sholat lagi. Itu selama anaknya sholat baca Al-Fatihah, orang tuanya dapat pahala. Sabar jamaah, kita mau dapat pahala harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa. Dan ini semuanya akan ditanya sama Allah. Itu masalahnya. Kenapa kamu tidak didik anakmu? Gimana kita mau jawab? Makanya perlu kita sabar. Karena besok sama Allah Subhanahu wa taala akan ditanya. Selanjutnya para jemaah sekalian.
Bapak saya mengucapkan kalimat cerai kepada ibu saya di hadapan saya, adik-adik saya, suami dan juga anak-anak saya. Setelah itu baru saya ketahui dari adik-adik saya bahwa bapak sudah beberapa kali mengucapkan kalimat cerai tersebut kepada ibu. Berarti sudah lebih dari 3 kali, karena bapak sering kali emosi ketika ada konflik rumah tangga. Namun setelah itu selalu ingin kembali dengan ibu dan berkata bahwa ucapan itu hanya sebatas untuk menakut-nakuti saja. Bapak mengucapkan kalimat cerai itu dengan jelas disertai ancaman-ancaman kepada ibu dan adik-adik saya, sehingga saya membawa ibu dan adik-adik saya pindah di rumah itu atau dari rumah itu untuk menyelamatkan mereka. Pertanyaan saya, bagaimana status pernikahan orang tua saya? Pisahkan segera. Wallahu a'lam. Yang ana tahu mereka sudah tidak sah untuk menjadi suami istri. Sudah lebih dari 3 kali, selesai sudah. Tidak ada alasan, oh emosi. Selama emosinya bukan gelap, dia tidak sadar dia ngomong seperti itu, selama dia masih sadar, apalagi dia ngaku sebatas untuk menakut-nakuti, jatuh talak, selesai. Kalau tidak percaya pergi ke KUA, tanya sama orang di KUA, pasti KUA nya bilang sudah selesai. Siapa saksinya? Ya kamu yang bertanya yang menjadi saksi dan adik-adikmu semuanya menjadi saksi. Ya, tidak halal segera dipisah, mereka sudah tidak halal untuk bersama-sama lagi. Dan itulah hukuman orang yang suka dikit-dikit cerai. Istrinya sudah bukan milik dia lagi, tidak bisa selamanya bersama-sama lagi, kecuali istrinya dinikah orang lain, terus digauli sama orang tersebut, terus cerai, selesai masa iddah, baru bisa sama-sama lagi. Lalu siapa yang mau sama istri dia? Sudah janda, sudah tua seperti itu, siapa yang mau? Tidak ada. Sudah tidak bisa sama-sama lagi. Jadi tugasmu sekarang pisahkan, kasih tahu ibunya. Kalau bapaknya tidak mau dikasih tahu, kasih tahu ibunya, dilaporkan ke AUA setempat. Ya, mohon nasihatnya untuk saya, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk kedua orang tua saya. Ya sudah saya sampaikan barusan. Ya itu tugasmu, sampaikan ke KUA, orang tuamu sudah tidak boleh sama-sama lagi. Ya sudah selesai semuanya. Karena bapaknya sudah jelas mengakui, itu ngomong karena menakut-nakuti, ya kan? Tak bisa, cerai itu mau serius, mau bercanda, jatuh talak. Kalau disebut langsung, kamu saya cerai, jatuh langsung. Meskipun bercanda, enggak bercanda, satu sudah itu, dihitung tadi. Ya, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd, kata Rasulullah SAW. Seriusnya serius, bercandanya pun serius. Salah satunya cerai. Hati-hati. Awas, sampaikan ini ya, kasihan orang tuanya akhirnya zina nanti, tidak halal mereka sudah. Ya, sampaikan, laporkan ke ibunya dan sampaikan ke KUA segera. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi anak perempuan yang lengket dengan ayahnya dan suka ngambek kalau ibunya deket-deket dengan ayahnya? Kok anak ngeri begini ya? Subhanallah. Berarti itu ayahnya baik banget ya. Ayahnya itu baik banget. Itu tugasnya ayahnya. Ya, tugasnya ayahnya untuk ngasih tahu ke anak perempuannya. Loh, ibumu itu kan istri bapak. Masa enggak boleh deket-deket? Nanti ibumu deket-deket sama bapak yang lain. Kasih tahu, ya. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mudah dicerna sama anaknya. Lu sama anak-anak laki 2, kalau anak deket sama istri lagi ngobrol deket-deket, anak-anak salah satu enggak terima, cemburu, mau memisahkan, ya. Sama, anak-anak memang seperti itu. Ya, terkadang perempuan lebih dominan ya, tekanannya kepada laki-laki lebih dominan. Jadi dikasih tahu aja, lu nanti ibunya mau deket-deket sama siapa? Sama tetangga. Jangan. Ya ibumu, kamu juga, kita keluarga semua harus sama-sama dekat semua. Bukan salah satu aja yang dekat, yang lain jauh. Jangan. Kasih tahu dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu zuhur para jamaah sekalian. Ada wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.